الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار وتبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Sadaqallahul Azim. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih dipertemukan dengan hari yang mulia, yaitu hari Jumat. Tempat yang mulia yaitu masjid sebagai tempat zikir dan sholat, dan menjelang datangnya bulan istimewa, bulan yang dinanti-nanti seluruh orang-orang yang beriman, bulan Ramadan penuh berkah, rahmat dan ampunan. Mudah-mudahan dengan syukur dan ketakwaan yang kita terus pelihara dan kita tingkatkan, kita semua menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Jumat rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat ini izinkan khatib membacakan ayat 183 dari surah Al-Baqarah yang insyaallah kita semua sudah hafal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Imam At-Tabari menyatakan, maksud dari kalimat ya ayyuhalladzina amanu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul, membenarkan keduanya dan mengikrarkan keimanan kepada keduanya. Allah Subhanahu wa taala pun hanya menerima puasa dari jiwa-jiwa yang terdapat iman di dalamnya. Puasa juga merupakan tanda kesempurnaan keimanan seseorang. Sedangkan arti dari kata iman, Rasulullah SAW menjelaskan maknanya dalam sebuah hadis yang artinya, iman adalah engkau mengimani Allah, mengimani malaikat dan mengimani kitab-kitabnya, mengimani para rasul, mengimani hari akhir, hari kiamat, mengimani qada dan qadar yang baik maupun yang buruk. Maka orang yang mengaku beriman, ia akan mempersembahkan ibadahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan sekali-kali menyembah selainnya. Orang yang beriman adalah mereka yang berusaha mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin adanya malaikat, yakin datangnya kiamat, yakin segala sesuatu yang dialami, baik merupakan nikmat maupun musibah, semuanya atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ragu dengan salah satu dari hal di atas, maka berkuranglah kesahihan imannya.
Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka memotivasi orang-orang beriman dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, Rasulullah SAW menyampaikan beberapa hadis. Hadis merupakan sumber hukum Islam setelah Al-Quran. Hadis bisa berfungsi sebagai penjelas Al-Quran, juga menjadi sandaran hukum setelah Al-Quran. Oleh sebab itu, ada beberapa hadis yang berfungsi sebagai sumber hukum Islam. Dalam melihat hadis-hadis yang menerangkan tentang bulan Ramadan dan keutamaan-keutamanya secara umum, para ulama mengklasifikasikan ada yang sahih, namun ada pula yang dhaif. Contoh hadis dhaif tentang Ramadan adalah kullu amali ibnu Adam yudha'af al-hasanatu asyru amthaliha illa 700 dhi'fin. Qala Allahu ajalla qala Allahu azza wa jalla illa shaum fa innahu li wa ana ajabih. Yuda'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli siyamihi farhatani farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Wala khulufun fihi at-tayyibu indallahi minar rihil misk. Rawahu Muslim. Setiap amalan kebaikan yang dilakukan oleh manusia akan dilipat gandakan dengan 10 kebaikan yang semisal hingga 700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman, kecuali amalan puasa. Amalan puasa tersebut adalah untukku. Aku sendiri yang akan membalasnya, disebabkan dia telah meninggalkan syahwat dan makannya karena aku. Bagi orang yang berpuasa akan mendapatkan 2 kebaikan, yaitu kebaikan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika berjumpa dengan Rabb-Nya. Sungguh, bau mulut orang yang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis di atas menjelaskan bahwa setiap amalan akan dilipat gandakan 10 kebaikan hingga 700 kebaikan, kecuali amalan puasa. Amalan puasa akan dilipat gandakan melebihi amalan ibadah lainnya. Amalan puasa tidak dibatasi lipatan pahalanya. Oleh karena itu, amalan puasa akan dilipat gandakan hingga tanpa batas bilangannya. Kenapa bisa demikian? Ibnu Rajab Al-Hambali rahimakumullah mengatakan, karena puasa adalah bagian dari kesabaran. Mengenai ganjaran orang yang bersabar, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab." Sesungguhnya hanya orang-orang bersabarlah yang dicukupkan pahala mereka tanpa batas. Sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan yang haram. Yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi takdir yang terasa menyakitkan. Ketiga macam bentuk sabar itu semuanya terdapat dalam amalan ibadah puasa. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis yang dhaif diantaranya adalah tentang hadis khutbah akhir Sya'ban, sebagaimana dalam hadis diriwayatkan Ibnu Huzaimah yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya telah dekat kepadamu bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, yang di dalamnya terdapat 1 malam yang lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Bulan yang mana Allah tetapkan puasa di siang harinya sebagai fardu dan sholat tarawih di malam harinya sebagai sunnah. Barang siapa mendekatkan diri kepada Allah di bulan ini dengan 1 kebaikan amalan sunnah, maka pahalanya seperti dia melakukan amalan fardu di bulan-bulan lainnya. Barang siapa melakukan amalan fardu di bulan ini, maka pahalanya seperti telah melakukan 70 amalan fardu di bulan lainnya. Inilah bulan kesabaran, dan balasan atas kesabaran adalah surga. Bulan ini merupakan bulan kedermawanan dan simpati satu-satunya terhadap sesama, dan bulan di mana rizki orang yang beriman ditambah. Barang siapa memberi makan untuk berbuka orang yang berpuasa, maka baginya pengampunan atas dosa-dosanya dan dibebaskan dari api neraka, dan dia mendapatkan pahala yang sama sebagaimana berpuasa tanpa mengurangi sedikit pun pahala orang yang berpuasa. Mereka para sahabat berkata, wahai Rasulullah, tidak semua dari
kami mempunyai sesuatu yang bisa diberikan kepada orang yang berpuasa untuk berbuka. Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan pahala ini kepada orang yang memberi buka puasa, walaupun sebiji kurma, atau seteguk air, atau setetes susu. Inilah bulan permulaan yang 10 hari pertama Allah memberikan rahmat, dan yang pertengahannya 10 hari pertengahan akan Allah memberikan ampunan, dan yang terakhir 10 hari terakhir Allah membebaskan hambanya dari api neraka. Barang siapa meringankan hamba sahanya di bulan ini, maka Allah akan mengampuni dan membebaskannya dari api neraka. Dan perbanyaklah melakukan 4 hal di bulan ini, yang 2 hal dapat mendatangkan keridhaan Tuhanmu, dan yang 2 hal kamu pasti memerlukannya. 2 hal yang mendatangkan keridhaan Allah, yaitu syahadah la ilaha illallah dan beristighfar kepada Allah. Dan 2 hal yang pasti kalian memerlukannya, yaitu memohonkan kepada Allah untuk masuk surga dan berlindung kepadanya dari api neraka. Dan barang siapa memberi minum kepada orang yang berpuasa untuk berbuka, maka Allah akan memberinya minum dari telagaku, dan di mana dengan sekali minum ia telah merasakan haus sehingga ia memasuki surga. Jamaah Jumat rahimakumullah. Bagaimana sikap para ulama menyikapi adanya hadis dhaif? Imam An-Nawawi berkata, menurut para pakar hadis dan selain mereka, boleh menganggap mudah dengan sanad-sanad hadis dhaif, meriwayatkan hadis dhaif selain hadis maudhu, dan mengamalkan tanpa menjelaskan kelemahannya dalam selain sifat-sifat Allah Ta'ala, hukum-hukum seperti halal haram, dan sesuatu yang tidak berkaitan dengan akidah dan hukum. Mahmud At-Tohan berkata, ulama berbeda pendapat dalam mengamalkan hadis dhaif. Pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama adalah disunahkan mengamalkan hadis dhaif dalam masalah fadail amal, keutamaan amal-amal yang baik. Jadi kesimpulannya adalah boleh mengamalkan hadis dhaif dengan syarat tidak menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan hal haram, tidak berhubungan dengan akidah dan sifat-sifat Allah, serta bukan merupakan hadis maudhu, terputus atau sangat lemah, dhaif jiddan. Syekh Khalil bin Ibrahim menjelaskan hadis dhaif berbeda dengan hadis palsu. Hadis dhaif pada dasarnya tetap dinisbatkan kepada Rasulullah SAW, sedangkan hadis maudhu merupakan kebohongan yang diada-adakan atas nama Nabi Muhammad SAW. Selain itu, penyebab dhaifnya sebuah hadis adalah keterputusan sanadnya atau kelemahan-kelemahan yang bersifat manusiawi dari para perawinya, seperti lemahnya daya ingat, sering ragu ataupun bersalah dalam menyampaikan sesuatu. Sedangkan hadis maudhu adalah hadis yang tidak bersumber sama sekali dari Nabi Muhammad SAW. Hadis dhaif boleh diriwayatkan, sedangkan hadis maudhu tidak boleh diriwayatkan sama sekali kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Oleh karena itu, jangan sampai hanya karena ikhtilaf perbedaan dalam menentukan derajat hadis, ukhuwah Islamiyah menjadi terganggu dan mengurangi kekhusyuan kita dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan yang mulia ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu iman ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita satukan hati
pikiran untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka as-sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata wal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar.